Sistem tanam jajar legowo merupakan suatu upaya memanipulasi lokasi pertanaman sehingga tanaman akan memiliki jumlah tanaman pinggir yang lebih banyak dengan adanya barisan kosong. Seperti yang kita ketahui bahwa tanaman padi yang berada di pinggir memiliki pertumbuhan dan perkembangan yang lebih baik dibanding tanaman padi yang berada di barisan tengah, sehingga memberikan hasil produksi dan kualitas gabah yang lebih tinggi. Hal ini disebabkan karena tanaman yang berada di pinggir akan memperoleh intensitas sinar matahari yang lebih banyak. Jadi adapun manfaat dan tujuan dari penerapan sistem tanam jajar legowo atau jarwo itu setidaknya ada 5. Yang pertama, menambah jumlah populasi tanaman padi. Jadi jumlahnya menambah sekitar 30% yang diharapkan akan meningkatkan produksi baik secara makro maupun mikro. Ya. Kemudian yang kedua, dengan adanya baris kosong akan mempermudah pelaksanaan pemeliharaan, pemupukan dan pengendalian hama penyakit tanaman, yaitu dilakukan melalui barisan kosong atau lorongnya. Kemudian tujuan yang ketiga adalah mengurangi kemungkinan serangan hama dan penyakit, terutama hama tikus. Pada lahan yang relatif terbuka, hama tikus kurang suka tinggal di dalamnya. Dan dengan lahan yang relatif terbuka juga, kelembapan akan menjadi lebih rendah, sehingga perkembangan penyakit dapat ditekan. Kemudian, manfaat dan tujuan yang keempat adalah menghemat pupuk, karena yang dipupuk hanya bagian tanaman dalam barisan. Jadi kalau tidak jajar legowo kan kita sebar semua, jadi malah tumbuh rumput yang banyak. Kalau di sistem jajar legowo ini benar-benar yang ada di lorong padinya saja. Kemudian manfaat dan tujuan yang kelima adalah dengan menerapkan sistem tanam jajar legowo akan menambah kemungkinan barisan tanaman untuk mengalami efek tanaman pinggir dengan memanfaatkan sinar matahari secara optimal bagi tanaman yang berada pada barisan pinggir tersebut. Semakin banyak intensitas sinar matahari yang mengenai tanaman, maka proses metabolisme, terutama fotosintesis tanaman yang terjadi pada daun akan semakin tinggi, sehingga akan didapatkan kualitas tanaman yang baik, ditinjau dari segi pertumbuhannya maupun dari hasilnya akan lebih unggul menggunakan sistem tanam jajar legowo. Jadi sistem tanam jajar legowo memang telah terbukti dapat meningkatkan produksi padi secara signifikan, meskipun masih terdapat beberapa hal yang mungkin lebih tepat disebut sebagai konsekuensi untuk mendapatkan hasil produksi yang lebih tinggi dibanding disebut sebagai kelemahan atau kekurangan. Beberapa kekurangan dari sistem tanam jajar legowo itu setidaknya juga ada 5. Yang pertama, sistem tanam jajar legowo akan membutuhkan tenaga dan waktu tanam yang lebih banyak. Kemudian, sistem tanam jajar legowo juga akan membutuhkan benih dan bibit yang lebih banyak karena adanya penambahan populasi. Jadi kalau menggunakan jajar legowo itu kebutuhan benihnya akan lebih banyak karena populasi pada tanamannya juga bertambah. Kemudian kelemahan atau kekurangan yang ketiga, pada baris kosong jajar legowo biasanya akan ditumbuhi lebih banyak rumput. Kekurangan yang keempat, sistem tanam jajar legowo yang diterapkan pada lahan yang kurang subur akan meningkatkan jumlah penggunaan pupuk, tetapi masih dalam tingkat signifikasi yang rendah. Yang kelima, kekurangan yang kelima itu dengan membutuhkan waktu, tenaga, dan kebutuhan benih yang lebih banyak, maka membutuhkan biaya yang lebih banyak juga dibanding dengan budidaya tanpa menggunakan sistem tanam jajar legowo. Jadi dengan budidaya padi sesuai rekomendasi atau anjuran yang tepat, dalam hal ini pengelolaan tanaman terpadu, maka semua hal
di atas atau 5 kekurangan itu tadi dapat tertutupi dari hasil produksi yang didapatkan, sehingga ditinjau dari faktor penambahan tenaga kerja dan biaya produksi tidak akan berpengaruh dan tetap lebih menguntungkan dibandingkan tanpa menerapkan sistem tanam jajar legowo. Sebagai tambahan bahwa penerapan sistem tanam jajar legowo akan memberikan hasil maksimal dengan memperhatikan arah barisan tanaman dan arah datangnya sinar matahari. Lajur barisan tanaman dibuat menghadap arah matahari terbit agar seluruh barisan tanaman pinggir dapat memperoleh intensitas sinar matahari yang optimum. Dengan demikian, tidak ada barisan tanaman, terutama tanaman pinggir, yang terhalangi oleh tanaman lain dalam mendapatkan sinar matahari. Jadi demikian, semoga bermanfaat.